Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7, Departemen Keuangan B akan mempresentasikan tentang Profit Center. Anggota kelompok kami terdiri dari Fahri Ramadan, NIM 718, Firia Romadona, NIM 728, Acia Dewantari, NIM 792, Fidria Dwi Kurnia, NIM 793, dan Hisbia Maulatus Zulfa, NIM 797. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Fahri Ramadan dengan NIM 2018-310718. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang pertimbangan umum. Organik fungsional adalah organisasi di mana setiap fungsi produksi atau pemasaran utama dilakukan oleh unit organisasi terpisah. Ketika organisasi semacam itu diubah menjadi organisasi di mana setiap unit utama bertanggung jawab atas pembuatan dan pemasaran, proses tersebut disebut divisionalisasi. Sebagai aturan, perusahaan membuat unit bisnis karena mereka telah memutuskan untuk mendelegasikan lebih banyak otoritas kepada manajer operasi. Meskipun tingkat pendelegasian mungkin berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lain, otoritas penuh untuk menghasilkan keuntungan tidak pernah didelegasikan ke satu segmen bisnis. Nah, selanjutnya, kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba. Banyak keputusan manajemen melibatkan proposal untuk meningkatkan biaya dengan ekspektasi peningkatan pendapatan penjualan yang lebih besar. Nah, sebelum mendelegasikan keputusan trade-off seperti itu kepada manajer tingkat yang lebih rendah, terdapat dua kondisi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang diperlukan untuk membuat keputusan semacam itu. Yang kedua, harus ada cara untuk mengukur efektivitas trade-off yang telah dibuat manajer. Langkah utama dalam menciptakan pusat laba adalah menemukan titik terendah dalam sebuah organisasi di mana dua kondisi ini berlaku. Semua pusat tanggung jawab masuk ke dalam satu kontinum, mulai dari yang harus menjadi pusat laba hingga yang bukan pusat laba. Nah, yang selanjutnya, pusat laba. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan ketika perencanaan dan pengendalian laba mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Firia Ramadana dengan NIM 728. Di sini saya akan menjelaskan keuntungan dari pusat laba. Pusat laba ada 8, yaitu kualitas pusat lebih meningkat. Hal tersebut dikarenakan keputusan tersebut dibuat dari para manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Yang kedua, kecepatan pengambilan keputusan. Operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Yang ketiga, manajer kantor pusat dapat lebih konsentrasi pada hal-hal yang lebih luas karena manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian. Yang keempat, manajer lebih bebas menunjukkan imajinasi dan inisiatifnya karena hanya sedikit batas dari korporat. Yang kelima, memberikan tempat pelatihan sempurna bagi kemampuan manajerial secara umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengolah seluruh area fungsional dan manajemen yang lebih tinggi mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerjaan yang tingkat lebih tinggi. Yang keenam, kesadaran terhadap laba semakin meningkat karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba akan selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Yang ketujuh, memberikan informasi siap pakai kepada manajemen puncak tentang
profitabilitas komponen-komponen individual perusahaan. Yang ke-8, output yang siap pakai membuat pusat laba sangat responsif terhadap tekanan untuk meningkatkan kinerjanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Acia Dewantari, NIM 2018-310-792. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selain manfaat yang diperoleh tadi, pusat-pusat laba dapat menimbulkan beberapa kesulitan. Kesulitan dengan pusat laba yang pertama adalah pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Yang kedua, jika manajer kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik dari manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit lebih berkurang. Yang ketiga, perselisihan dapat meningkat karena adanya argumen-argumen mengenai harga, transfer yang sesuai, pengalokasian biaya umum yang tepat, dan kredit untuk pendapatan yang sebelumnya dihasilkan secara bekerja bersama-sama oleh 2 atau lebih unit bisnis. Yang keempat, unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Yang kelima, divisionalisasi dapat mengakibatkan biaya tambahan karena adanya tambahan manajemen, pegawai, dan pembukuan yang dibutuhkan, dan mungkin mengakibatkan duplikasi tugas di setiap pusat laba. Yang keenam, para manajemen umumnya yang berkompeten mungkin saja tidak ada dalam organisasi fungsional, karena tidak adanya kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kompetisi manajemen umum. Yang ketujuh, mungkin ada terlalu banyak tekanan atas profitabilitas jangka pendek, dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Karena ingin melaporkan laba yang terlalu tinggi, manajer pusat laba lalai melaksanakan penelitian dan pengembangan, program-program pelatihan, ataupun perawatan. Kecenderungan ini khususnya terjadi jika frekuensi pergantian manajer pusat laba relatif tinggi. Yang terakhir, tidak ada sistem yang sangat memuaskan untuk memastikan bahwa optimalisasi laba dari masing-masing pusat laba akan mengoptimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fidria Dwi Kurnia dengan NIM 2018-3100793. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai unit bisnis sebagai pusat laba. Jadi, sebagian unit bisnis itu juga dibuat sebagai pusat laba. Kenapa? Karena manajer yang berada di posisi ini itu juga bertanggung jawab untuk mengatur bagaimana perkembangan produk, mengenai pengelolaan manufaktur, dan juga mengelola sumber daya pemasaran. Jadi manajer yang berada di posisi ini, manajer yang berada di dalam unit bisnis ini itu mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Jadi berapa yang didapatkan oleh perusahaan itu juga dipengaruhi oleh manajer yang berada di unit bisnis ini, dan juga biaya-biaya yang dikeluarkannya itu berapa, itu juga menjadi tanggung jawab manajer yang berada di dalam unit bisnis ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai batasan otoritas unit bisnis. Di sini yang akan saya bahas yaitu batasan dari unit bisnis lain dan juga kendala yang dialami oleh manajemen perusahaan. Nah, batasan otoritas dari unit bisnis lain itu yang akan saya bahas di sini mengenai keputusan atas kontrol yang berada di pusat laba. Di sini terdapat 3 jenis keputusan, yaitu yang pertama mengenai keputusan produk, yaitu keputusan mengenai barang ataupun jasa yang akan dibuat dan dijual oleh perusahaan. Kemudian keputusan yang kedua itu ada keputusan pemasaran. Nah, keputusan pemasaran ini mengenai bagaimana, di mana, dan untuk berapa barang atau
berapa banyak jasa yang akan dijual oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ini ada pengadaan atau keputusan mengenai sumber, yaitu mengenai bagaimana suatu perusahaan itu mendapatkan ataupun memproduksi barang atau jasa yang akan dijual. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kendala dari manajemen perusahaan. Jadi kendala yang diberlakukan oleh manajemen perusahaan itu dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang dihasilkan dari pertimbangan strategis, kemudian yang kedua ada yang dihasilkan karena diperlukan keseragaman, dan yang ketiga ada yang dihasilkan dari ekonomi sentralisasi. Baik, selanjutnya saya menjelaskan mengenai pusat keuntungan lainnya. Jadi selain ada pusat laba, tetapi juga terdapat pusat-pusat keuntungan lainnya. Nah, di pusat keuntungan lainnya ini terdapat yang namanya unit fungsional. Jadi perusahaan multibisnis itu biasanya dibagi menjadi unit-unit bisnis. Nah, yang masing-masing unit bisnisnya itu diperlakukan sebagai unit penghasil laba independen. Namun subunit dalam unit bisnis ini itu diatur secara fungsional. Nah, keputusan manajemen mengenai apakah unit tertentu harus menjadi pusat laba itu didasarkan pada jumlah pengaruh yang dilakukan manajer unit atas aktivitas yang mempengaruhi laba. Nah, di sini ada 3, yaitu pemasaran, manufaktur, dan unit layanan dan dukungan. Nah, yang pertama ada pemasaran, yaitu aktivitas pemasaran itu dapat diubah menjadi pusat laba dengan membebankan biaya produk yang dijual. Jadi hal ini memberikan informasi yang relevan kepada manajer pemasaran untuk membuat trade-off pendapatan atau biaya optimal. Nah, harga transfer yang dibebankan ke pusat laba harus didasarkan pada biaya standar, bukan biaya sebenarnya dari produk yang dijual. Nah, menggunakan basis biaya standar ini memisahkan kinerja biaya pemasaran dari kinerja biaya produksi yang dipengaruhi oleh perubahan tingkat efisiensi yang berada di luar kendali manajer pemasaran. Kemudian yang ketiga ini ada yang namanya manufaktur. Jadi aktivitas manufaktur ini biasanya disebut sebagai pusat pengeluaran. Kemudian yang ketiga ada unit layanan dan dukungan. Nah, unit layanan dan dukungan ini digunakan sebagai unit untuk pemeliharaan teknologi informasi, transportasi, kemudian teknik yang ada di perusahaan, kemudian konsultasi, layanan pelanggan, dan aktivitas pendukung serupa semuanya dapat dijadikan pusat laba juga. Nah, hal ini dapat beroperasi di luar kantor pusat atau divisi perusahaan layanan, atau mereka dapat memenuhi fungsi serupa dalam unit bisnis. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya mengenai measuring profitability atau pengukuran profitabilitas. Ada 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi pusat laba. Yang pertama, ukuran kinerja manajer. Ukuran kinerja manajer itu berfokus pada seberapa baik kinerja manajer. Ukuran ini digunakan untuk merencanakan, mengordinasikan, dan mengendalikan aktivitas sehari-hari pusat laba dan sebagai perangkat untuk menyediakan motivasi yang tepat untuk manajernya. Jenis yang kedua itu ada ukuran kinerja ekonomi, yaitu berfokus pada seberapa baik kinerja pusat laba sebagai entitas ekonomi. Selanjutnya ada tipe pengukuran profitabilitas. Kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi dengan 5 ukuran profitabilitas yang berbeda. Yang pertama ada contribution margin. Contribution margin itu mencerminkan selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Argumen yang mendukung penggunaannya untuk mengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa sejak itu biaya tetap berada di luar kendali mereka. Manajer harus memfokuskan perhatian mereka pada memaksimalkan kontribusi. Yang kedua ada keuntungan langsung. Ukuran ini mencerminkan kontribusi pusat laba untuk overhead umum dan laba perusahaan. Ini menggabungkan semua biaya baik yang dikeluarkan oleh
atau secara langsung dapat dilacak ke keuntungan pusat, terlepas dari apakah item ini berada dalam kendali manajer pusat laba atau tidak. Kemudian yang ketiga ada keuntungan terkendali. Biaya kantor pusat itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama dapat dikontrol, yang kedua tidak dapat dikontrol. Kategori pertama mencakup pengeluaran yang dapat dikendalikan, setidaknya sampai taraf tertentu oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. Kerugian utama ukuran ini adalah karena tidak termasuk biaya kantor pusat yang tidak dapat dikendalikan, maka tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan data yang dipublikasikan atau data asosiasi perdagangan yang melaporkan keuntungan perusahaan lain di industri. Kemudian yang keempat ada income before taxes. Dalam ukuran ini, semua overhead perusahaan dialokasikan ke pusat laba berdasarkan relatif jumlah biaya yang dikeluarkan setiap pusat laba. Ada dua argumen yang menentang alokasi tersebut. Pertama, karena biaya yang dikeluarkan oleh departemen staf perusahaan seperti keuangan, akuntansi, dan manajer sumber daya manusia tidak dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba, para manajer ini seharusnya tidak dimintai pertanggungjawaban untuk mereka. Kemudian argumen yang kedua, mungkin sulit untuk mengalokasikan staf perusahaan layanan dengan cara yang akan mencerminkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh setiap keuntungan pusat. Kemudian tipe yang kelima ada net income. Di sini perusahaan mengukur kinerja laba domestik menurut dasar baris jumlah laba bersih setelah pajak penghasilan. Ada dua argumen yang menentang menggunakan ukuran ini. Yang pertama, pendapatan setelah pajak seringkali merupakan persentase konstan dari pendapatan sebelum pajak, dalam yang mana tidak akan ada keuntungan dalam memasukkan pajak pendapatan. Kemudian argumen yang kedua ada karena banyak dari keputusan yang memengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, tidak tepat untuk menilai manajer pusat laba atas konsekuensi dari keputusan ini. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi kelompok kami hari ini, pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajer diukur berdasarkan laba yang diperoleh. Dalam mendirikan pusat laba, perusahaan menyerahkan kekuasaan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah yang memiliki informasi relevan untuk melakukan trade-off biaya atau pendapatan. Langkah ini dapat meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas keputusan, memfokuskan perhatian yang lebih besar pada profitabilitas, dan memberikan ukuran kinerja manajemen yang lebih luas di antara keuntungan lainnya. Mengukur laba di pusat laba melibatkan pertimbangan tentang bagaimana pendapatan dan pengeluaran juga harus diukur. Dalam hal pendapatan, pemilihan metode pengakuan pendapatan adalah penting. Dalam hal biaya, pengukuran dapat berkisar dari biaya variabel yang terjadi di pusat laba, sehingga biaya overhead perusahaan yang dialokasikan sepenuhnya termasuk biaya penghasilan. Pertimbangan mengenai pengukuran pendapatan dan biaya harus dipandu tidak hanya oleh pertimbangan akuntansi teknis, tetapi yang lebih penting oleh pertimbangan perilaku. Kuncinya adalah memasukkan pengeluaran dan pendapatan tersebut dalam laporan manajer pusat laba yang dapat dipengaruhi oleh manajer, bahkan jika mereka tidak dapat mengendalikan sepenuhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.